Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-27 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Bacaan kedua dari kitab Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11. Injil dari Markus 10 ayat 2 sampai 16. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan wanita supaya ada penolong bagi laki-laki yang sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki supaya laki-laki tidak hidup seorang diri dan ada penolong yang sepadan dengan dirinya. Penciptaan itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan yang saling membutuhkan. Wanita dicipta untuk menjadi partner atau sahabat bagi laki-laki. Surat Ibrani dalam bacaan kedua menggambarkan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus dikuduskan. Umat beriman itu semua adalah sama, berasal dari yang satu, yakni Allah Bapa. Mereka hidup sebagai saudara, dan semua umat beriman akan dihantar Yesus pada kemuliaannya. Injil pada Minggu Biasa ke-27 tahun B ini menegaskan pentingnya kehadiran orang lain dalam hidupku. Yesus menekankan pentingnya hidup bersama, apalagi hidup yang sudah dipersatukan oleh Allah. Hidup manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus menandaskan bahwa orang harus bertahan dan sanggup menerima saudaranya. Harus bersifat seperti anak kecil. Sifat orang kecil itu tergantung kepada orang lain, polos, tulus, tidak ada neko-neko, dan tidak pernah memikirkan kepentingan pribadi yang lain. Maka Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita sepadan, secitra, sederajat, setingkat dengan semua orang lain. Memang dari segi warna kulit, dari suku, latar belakang keluarga, situasi ekonomi, pendidikan, kita semua punya perbedaan. Namun bagi Tuhan kita semua sama, sepadan. Maka kita semua hidup bersaudara yang membutuhkan satu dengan yang lain. Persaudaraan kita diikat oleh baptisan. Melalui baptisan yang kita terima masing-masing, kita sama-sama menjadi anak-anak Allah, sebapa, seiman, sepengharapan. Persaudaraan itu bukan karena darah orang tua atau leluhur kita, tetapi persaudaraan kita karena darah Kristus. Dalam bacaan kedua, yakni kitab Ibrani yang kita dengar tadi, menyatakan bahwa melalui kehadiran Yesus, persaudaraan kita disempurnakan, kita dikuduskan kembali. Kita sebagai manusia sungguh tergantung kepada orang lain. Kita hidup bersaudara, kita adalah sama. Di sisi lain, kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sesamanya akan selalu turut menghiasi pengalaman hidup manusia. Kehadiran sesama kita akan memiliki nilai penuh serta kontribusi yang sangat besar dalam hidup kita, dan kita pasti akan mengalami kehampaan dalam setiap langkah hidup kita jika orang lain tidak ada di sekitar kita. Jika kita kehilangan saudara, maka kita akan kehilangan kasih sayang dan kebaikan dalam hidup ini. Maka kita kehilangan semua yang dapat memberi pesona dan kehidupan. Gabriel Marcel pernah berkata, aku menjadi aku karena engkau. Engkau menjadi engkau karena orang lain dan aku. Kita sebagai manusia memiliki nilai dan tujuan yang sama yang harus kita capai.
Oleh karena itu, kita dituntut untuk saling memberi diri kepada sesama. Selain sebagai makhluk sosial, kita juga hadir dengan memiliki keyakinan. Keyakinan yang kita miliki tentu hanya diarahkan pertama-tama untuk yang kita miliki dari sumber hidup yang dari Allah sendiri. Maka terlepas dari ini, nilai kebajikan yang telah Allah tanamkan dalam diri kita menjadi impian dan kerinduan orang lain juga. Moga-moga kita semakin memahami dan menyadari bahwa kita adalah sama di hadapan Allah, dan kita diharapkan bisa hidup bersama dan saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin.